Assalamualaikum Sobat PC, ketemu lagi dengan saya Pandu Prayogo. Hari ini saya ingin memberikan sebuah tips ya, bagaimana sih caranya agar tidak ada nama asing yang masuk di soal yang kita buat pada Google Form. Nah, pasti teman-teman sering nih ya, saat membuat soal ujian atau soal latihan atau soal ulangan harian ya, pasti kadang-kadang peserta yang terdaftar itu kadang-kadang namanya cuman muncul A, B, C ya, atau nama panggilan atau nama yang tidak jelas ya. Nah, berikut adalah tips bagaimana sih caranya agar tidak terjadi lagi nama peserta yang muncul itu nama yang tidak jelas ya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa ya di subscribe dulu channel PC Prayogo channel ini ya, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat videonya. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita mulai ya. Baiklah, di sini sudah saya siapkan contoh dari soal yang saya buat ya. Jadi caranya adalah tipsnya atau caranya untuk supaya tidak ada nama asing yang masuk ke dalam soal kita sangat mudah sekali ya, yaitu adalah kita membuat langsung rekap nama ya. Jadi kalau anak-anak itu mau mengerjakan soal kita, dia langsung bisa memilih namanya sendiri ya, tanpa harus menulis nama lagi. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya saya pilih kelas 5A yang mengerjakan, misalnya saya kelas 5A ya. Lalu habis itu nanti di nama 5A ini, setelah kita pilih nama 5A, kelas 5A ya, nanti nama yang muncul hanyalah nama kelas 5A saja. Di 5B juga sama, nama 5B saja. 5C juga sama, nama 5C juga. Dan 5D juga sama, nama kelas 5D. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya saya pilih kelas 5A. Lalu kita tekan berikutnya. Nah, di sini kita tinggal pilih nama. Jadi anak-anak itu tidak usah menulis nama lagi. Jadi dia pilih aja namanya. Namanya terdaftar nggak di sini? Kalau nggak terdaftar berarti harus kita tambah. Nah, tinggal dia pilih deh namanya. Nah, jadi kan misalnya kita pilih ya ini ya. Nah, jadi mereka tidak akan bisa menulis nama yang aneh-aneh lagi ya. Contohnya seperti itu. Nah, berikutnya langsung menuju ke soal. Setelah pilih nama langsung dia menuju ke soal ya. Seperti ini contohnya. Nah, cara membuatnya gampang sekali ya. Baik, akan saya praktekkan cara membuatnya. Pertama-tama kita buka dulu Google Drive ya di akun kita. Lalu kalau sudah terbuka, di sini sudah saya buka ya akun Google Drive saya. Lalu saya pilih atau kita pilih baru, buat baru ya. Buat baru karena kita akan membuat soal. Lalu kita pilih Google Formulir. Nah, oh ya, sebelum itu saya ingin memberitahukan juga, dalam membuat formulir yang seperti ini, kita hanya buat satu kali saja. Nanti tinggal kita copy paste formulir yang sudah kita buat ini ya. Jadi mudah ya, lebih mudah, tidak perlu lagi membuat satu persatu ya. Nah, oke, di sini di tampilan pertama kita tulis di sini judulnya dulu. Saya tulis saja soal ulangan, misalnya seperti itu ya. Jadi teman-teman boleh soal apa ya, sembarang. Nah, kalau sudah, kita harus buat dulu bagiannya ini menjadi sesuai dengan kelas. Misalnya nih, tadi kan 5A, 5B, 5C, 5D ya. Ada 4 kelas. Nah, ditambah dengan bagian pilih kelas menjadi 5, dan juga ditambah untuk bagian soal itu menjadi 6 ya. Jadi ada 6 bagian yang harus kita buat. Nah, yang pertama di sini kita harus buat dulu bagian kelasnya. Jadi kita tulis saja di sini bagian pertama ini adalah pilih kelas Anda ya. Nah, ini kita buat jadi dia milih nanti kelasnya ya. Kelas 5, misalnya kelas 1A misalnya, lalu 1B, lalu 1C. Nah, seperti ini ya.
Nah, untuk pilihan jawabannya ini saya pilih menggunakan pilihan ganda ya. Nah, setelah pilihan ganda kita harus membuat dulu bagian lagi ya, bagian sesuai kelasnya. Ini kan di sini ada 3 kelas, jadi kita buat 3 bagian untuk menginput nama siswanya. Oh ya, satu lagi yang harus disediakan juga adalah nama-nama siswanya. Kalian harus teman-teman harus punya rekap nama siswanya yang benar ya. Nah, di sini saya menulis nama sembarang aja ya. Oke, di sini kita pilih wajib isinya, kita aktifkan. Lalu kita buat dulu bagiannya. Ada 3 kelas, jadi kita buat bagiannya ada 3 ya. Di sini 1A. Kita tambah soalnya ya. Nah, 1A ini siapa? Kita tulis di sini pertanyaannya adalah pilih nama Anda. Nah, nanti di sini namanya. Namanya ini siapa? Misalnya AAA, BBBB, CCCCCC ya, misalnya 3 nama. Nah, pilihan jawabannya adalah drop down ya, drop down. Pilihan jawabannya drop down. Setelah itu kita buat lagi wajib diisinya, kita aktifkan. Lalu kita buat lagi bagian yang kedua, karena ada 3 kelas jadi harus kita buat 3 bagian dulu yang untuk kelasnya ya. 1B tambah pertanyaannya, pilih soalnya sama, pilih nama Anda ya. Nah, di sini kita lanjutkan, misalnya di sini CCC DDDDDD namanya, lalu EEE. Kalau sudah ada rekap nama tinggal di copy paste saja ya. Misalnya rekapnya sudah ada, tinggal di copy paste saja. FFFFFF. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, lalu buat lagi satu bagian lagi untuk kelas 1C. Di atasnya jangan lupa dikasih nama kelasnya ya, supaya kita tidak bingung nanti. Tambah pilih nama Anda. Gigi. Nah, misalnya seperti itu ya. Semuanya drop down ya. Semua pilihan jawabannya kasih drop down dan wajib. Semuanya wajib karena supaya dia memilih namanya ya. Tidak bisa lanjut kalau tidak milih nama. Oke, wajib sudah. Nah, kita buat lagi satu bagian untuk soalnya. Di atas sini hapus saja kalau kelebihan ya, tinggal klik titik 3 hapus. Kalau di atas ini kita tinggal kita hapus dulu. Nah, pindahkan bagiannya, kita pindah dulu, kita pindah di bawahnya 1C. Kita turunkan lagi. Nah, sip, simpan. Oke, nah dia sudah sudah berada di bawah. Kita tulis saja nama bagiannya adalah soal. Nah, selanjutnya kita sudah buat nih bagian-bagiannya, nama kelas, nama ya, pilih nama, pilih kelas. Nah, sekarang supaya nih kalau kita klik kelas 1A yang muncul nama 1A, caranya seperti ini ya. Pertama kita klik bagian kelasnya dulu. Nah, lalu di sini di titik 3 kita pilih buka bagian berdasarkan jawaban ya. Buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, ini. Nah, di sini maka akan muncul lanjutkan ke bagian berikutnya. Ini adalah kalau kita klik 1A, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Nah, misalnya bagian berikutnya kan 1A, ya nanti munculnya 1A ya. Nah, maka kita sesuaikan dulu.
kelas sesuai kelasnya ya. Jadi lanjutnya kemana? Misalnya kelas 1A ya kita nah tinggal kita pilih ya. Lanjutnya dia kemana? Jadi kan kita lanjutnya harusnya ke nama ya. Berarti kita pilih yang nama tadi, bagian nama ya, sesuai kelasnya ya. Nah di sini bagian namanya untuk 1A kita kan tadi sudah tulis 1A ya, bagian 2 1A. Nah kita klik saja sesuai dengan kelasnya 1A. Yang 1B juga begitu, kita pilih 1B. Yang 1C juga begitu, kita pilih 1C. Nah maka dengan begini nanti kalau kita pilih misalnya 1A, maka dia akan membuka bagian yang 1A. Nah ini 1A yang ini ya. Nah maka nanti ini akan terbuka di 1A, tidak ke 1B. Nah 1B juga sama. Maka kalau kita klik 1B, maka dia akan membuka bagian 1B. Yang 1B yang ini. Nah gitu ya caranya ya. Nah setelah kita setting seperti ini, lalu kita pilih di sini ya. Setelah bagian 1 ini kita pilih, maka sudah terbuka bagian kedua ya. Lalu kita di sini kita pilih juga settingannya adalah kita ke buka bagian soal. Kalau yang di bawah ini buka bagian soal ya. Jadi setelah ini dipilih lalu pilih nama, maka nanti langsung dia akan menuju ke soal ya. Nah seperti itu ya. Nah coba kita lihat ya, kita cek dulu, kita lihat. Oke, ini soal kita. Kalau misalnya sudah jadi nanti seperti ini ya, kita pilih 1A misalnya, lalu kita pilih berikutnya. Nah yang muncul adalah pilihan nama dari 1A ya. Nah 1A tadi kan namanya AAA, BBB, CCC ya. Nah tinggal pilih nih namanya. Nah setelah kita pilih namanya, maka langsung berikutnya. Nanti dia akan menuju ke soal. Oh iya, ada satu lagi yang lupa ya. Nah ini kalau sudah kita pilih, kita setting dulu ya. Nanti seperti itu ya. Nah ini yang kita atur lagi di sininya. Di 1A, di bagian 1A, bagian 1B, bagian 1C ini kita setting juga di sininya di bawahnya ke soal, langsung ke soal ya. Nah ini ke soal. 1B juga kita kasih ke soal. Ke soalnya yang ini ya, yang di bawah. Nah bagian 5 soal ya, bagian 5, jangan sampai lupa. Ini juga ke bagian 5 soal. 1C juga sama, harus dirubah dulu di bawahnya ini ya, supaya dia langsung lanjut ke soal. Nah supaya dia habis kita pilih kelas, langsung muncul yang nama ini ya, bagian nama bagiannya, bagian nama. Setelah kita klik bagian nama, dia langsung menuju ke soal ya. Nah seperti itu prosesnya. Nah kita lihat lagi ya, tadi kita belum setting. Nah sekarang kita sudah setting. Nah sekarang kita pilih misalnya kelas 1B. Berikutnya ya, kita pilih namanya sekarang. Nah muncul nama 1B ya, kita pilih nama 1B. Lalu kita tekan berikutnya, maka dia akan langsung menuju ke soal. Nah ini ya soalnya misalnya seperti itu ya. Nah tips ini akan memudahkan kawan-kawan ketika nanti kawan-kawan mengkoreksi ya. Jadi langsung namanya sudah berurut ya, nama sudah berurut, tinggal diurutkan di tabelnya. Terus tidak ada lagi nama asing yang masuk untuk mengerjakan soal kita ya. Nah seperti itu. Ini akan memudahkan kita. Oke, sekian dulu tips dan trik dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.